warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Selama ini Ibu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah gitu. Terutama ini kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar terkadang di sisi A ini benar, kemudian di sisi B ini juga benar. Bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Di antara yang benar itu ada yang lebih terbaik, iya kan? Tentu kita mengambil dulu yang lebih terbaik yang membawa dampak positif. Seandainya, kemudian kita harus mengklarifikasi dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Misalnya yang bisa kita ambil yang terbaiknya terlebih dulu. Tidak bisa kedua-duanya itu dikatakan semuanya harus dikerjakan kedua-duanya. Kalau kita satu badan itu tidak mungkin satu kali jalan. Tapi kita harus pandai menjadikan waktu mana yang lebih terbaik itu yang diutamakan terlebih dahulu. Berarti kita telaah dulu ya, kita telaah masalahnya mana ke ini yang paling terbaik dulu, mana yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Pengambilan sebuah keputusan nih Ibu di antara dua ini karena kepentingan yang sama-sama benar. Langkah-langkah apa saja kira-kira yang Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Ini kita tentukan permasalahannya, kita cari orang yang terdekat untuk memutuskan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian lagi kita diskusikan dengan orang terdekat tersebut dengan cara kita tertentu. Jangan orang itu mendiskusikan mempergunakan keinginan kita saja. Kita harus mengkoordinasikan apa yang diutarakan dengan orang terdekat kita. Jadi istilahnya kita ini harus berdiskusi, mendiskusikan masalah. Namanya juga seorang pemimpin, tentu kita harus mengajak semua orang untuk berdiskusi. Nah begini Bu, kalau seandainya kira-kira selama ini apa sih tantangan Ibu gitu dalam mengambil keputusan yang berat gitu? Apa tantangan Ibu kira-kira? Kalau masalah tantangan itu banyak, apalagi kepala sekolah. Kepala sekolah ini di pandangan masyarakat dikatakannya orang yang hebat, orang yang benar, orang itu. Tapi di sebalik itu belum di kebenaran yang kata orang bermasyarakat itu kita tidak bisa menerima seperti itu. Di dalam suatu di dalam lingkungan sekolah, seorang kepala sekolah harus bisa mengemban permasalahan-permasalahan tantangan yang dihadapi dari masyarakat, baik dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian pada dulu kita harus bisa kita kepala sekolah untuk memending atau menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Baik Ibu, jadi selama misalnya ada nih dua kepentingan yang sama-sama benar, kira-kira kalau di sekolah ini Bu ada nggak kira-kira orang yang sering membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Kalau untuk memutuskan suatu permasalahan di dalam bidang kedinasan atau pendidikan yang ada di sekolah, kita tidak bisa koordinasi sendiri, harus berkoordinasi dengan orang lain. Pembelajaran apa yang bisa Ibu petik gitu selama ini? Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, untuk mengambil keputusan tersebut, kita harus kerjasama dengan guru, dengan pokoknya karyawan yang terlibat di sekolah kita ini. Jadi tidak bisa kita lakukan sendiri. Apa hebat pun betul kita, dikatakan hebat lah bisa lah kita semuanya. Yang namanya untuk kerja kita tidak bisa mengambil keputusan. Baik Bu, mungkin yang telah Ibu sampaikan tadi itu benar-benar menjadi pengalaman dan ilmu bagi saya Bu. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya sebentar berkaitan dengan tugas saya sebagai calon direktur Pak. Di sini pada kesempatan ini saya ingin mengetahui atau mewawancarai Bapak tentang terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama menjadi seorang kepala sekolah. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau sekarang hampir memasuki lebih 12 tahun. Sudah lama juga ya Pak ya. Kami diangkat dulu, pertama diangkat waktu itu awal 1 April 2011. Waktu
Nanti sekarang April juga yang lebih 12 tahun. Tentunya selama menjadi kepala sekolah sudah banyak pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan masalah yang jadi guru atau masalah yang terkait sekolah atau dengan Pak. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana selama ini pengalaman Bapak atau langkah apa yang Bapak gunakan itu dalam mengambil sebuah keputusan, karena terkadang ada gitu sama-sama penting gitu keadaannya. Langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Barangkali untuk mengambil keputusan itu, kalau menurut Bapak posisinya itu bisa kategorikan bahwa ada keputusan itu bisa diambil secara langsung, itu bisa jadi juga nanti prosesnya itu dilaksanakan dengan cara musyawarah. Tapi secara umum mengambil keputusan itu kalau Bapak biasanya diambil secara musyawarah. Jadi segala sesuatu yang kita ambil keputusan itu kita bicarakan, kita rapatkan dengan guru, termasuk dengan komponen-komponen yang ada di sekolah. Kemudian setelah kita rapatkan dan kita bicarakan secara bersama, baru nanti kita putuskan. Tapi ada juga yang sifatnya itu yang tidak bisa dimusyawarahkan. Ada itu sifatnya ada yang mendadak atau posisinya itu tuh keputusan itu tuh yang sifatnya adalah kepala sekolah yang memutuskan. Jadi barangkali di dalam keputusan itu yang lebih dominan, yang Bapak lebih mengambil adalah sifatnya dalam musyawarah. Tapi kalau Bapak lebih cenderung biasanya untuk minta kelas ini, ada minta guru ini, ada minta ini posisinya itu. Tapi yang lebih dominan itu yang tahu adalah kepala sekolah. Itu kalau Bapak sifat Bapak posisi itu bisa Bapak musyawarahkan. Bapak sesuai dengan apa yang Bapak nilai, yang Bapak lihat sehari-hari, itu yang bisa Bapak lakukan. Nah, itu yang bisa dilihat dengan musyawarah. Tapi yang sifatnya umum itu kita ambil harus dengan secara musyawarah. Berarti hal yang efektif itu memang dalam musyawarah ya Pak? Iya, musyawarah. Tapi terkadang memang ada itu hal-hal yang memang tidak membutuhkan musyawarah, iya. yang membutuhkan memang dari Bapak sendiri. Nah Pak, selama menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah, tentunya mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Apa saja tantangannya Pak dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu masalah-masalah yang ringan ataupun masalah-masalah yang sulit seperti misalnya bagian keuangan atau bagaimana gitu Pak, tantangannya? Ya barangkali posisinya di dalam mengambil keputusan ini, posisinya kadang-kadang ada yang berat, ada yang ringan itu. Kita tidak terlepas dari musyawarah tadi. Tapi bagaimanapun posisinya itu di dalam mengambil keputusan ini, yang namanya tantangan pasti ada. Jadi namanya posisinya itu kita jalankan dengan sesuai dengan apa di realnya. Kemudian nanti kalau ada kendala-kendala yang lain sifatnya posisinya itu, kita kan ada mempunyai pimpinan, kita ada mempunyai pengawas. Kita selalu bermusyawarah, minta pendapat dengan pimpinan kita atau pengawas yang lebih dinamakan kita selaku pembina di gugus atau namanya di kecamatan. Jadi dengan demikian posisi itu kita di sekolah itu bukan kita saja dengan guru, tetapi ada pengawas yang membawa binaan. Jadi di dalam keputusan kita setelah kita bicarakan secara musyawarah, kemudian nantinya hal itu mungkin tidak ada titik temunya atau mungkin ada terkendala, kita bisa mengambil atau minta secara dengan pengawas. Apabila kita bicarakan secara rapat dengan pengawas, bahkan nantinya dengan kalau dulunya korwil, tapi kalau sekarang korwil tidak ada, kita lebih cenderung kepada pengawas pembina. Tapi masalah pasti ada jalannya. Kalau kita nantinya kita jalankan dengan seperti itu. Berarti kan kalau terkadang kalau kita belum bisa memutuskan itu kita ada pimpinan di iya. kita. Berarti otomatis kita perlulah dukungan dari mereka gitu. Iya. Jadi Pak gini, kalau seandainya berarti orang yang membantu bisa jadi koordinator tersebut ya Pak ya? Iya, bisa koordinator, bisa pengawas nantinya. Iya. Terkadang Pak dalam mengambil sebuah keputusan mungkin saya bertanyanya permasalahan yang agak besar gitu Pak. Misalnya ada nilai kebajikan yang bertentangan mengenai masalah guru misalnya Pak nggak datang, sementara mungkin itu kan nilainya
kalau kita bilang kan itu tuh sebenarnya menurut aturan kan nggak boleh ya Pak ya. Tapi terkadang ada di satu sisi guru ini mungkin suami atau anaknya sakit-sakitan sehingga harus membawa ke rumah sakit gitu Pak. Jadi kira-kira bagaimana itu Bapak menanggapi kasus tersebut gitu Pak? Apakah tentunya keputusan yang Bapak ambil tidak boleh merugikan semua pihak ya Pak ya? Bagaimana caranya kalau terjadi hal seperti itu? Barangkali gini, ini juga apa yang Dika sampaikan itu juga ada pengalaman Bapak di sekolah supaya bagaimana posisinya itu. Di sisi lain tugas merupakan adalah tanggung jawab guru, sementara anak merupakan juga tanggung jawab dari guru atau orang tuanya. Karena ini dihadapkan antara dua tanggung jawab posisinya itu. Jadi kalau Bapak mengambil kebijakan posisinya itu karena anak yang lebih dominan, apalagi anak itu kecil berada di rumah sakit nggak bisa ditinggalkan oleh orang tua, Bapak memberi kesempatan kepada anak. Kemudian di sekolah bisa akan digantikan dengan guru yang lain, atau bahkan di sekolah yang masuk ke dalam mengganti. Sementara dibandingkan posisinya dia harus berada di sekolah sementara anaknya terlentang atau bagaimana di rumah sakit. Jadi lebih cenderung kalau Bapak ambil kesimpulan, lebih utamakan anak yang berada di rumah sakit dibanding dengan sekolah yang bisa digantikan dengan guru lain atau kepala sekolah. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Sejauh ini mungkin apa yang ingin saya tanya ke Bapak itu sudah banyak tergambar dari tadi Pak. Kemudian terakhir Pak, apa saja pelajaran yang Bapak petik selama ini selama Bapak mengikuti sekolah dari pengambilan sebuah keputusan? Barangkali pengalaman yang saya ambil barangkali selama ini, walaupun boleh katakan saya sudah lebih dari 12 tahun jadi kepala sekolah, bahkan sudah 5 sekolah yang saya lalui, barangkali mungkin dari segi tantangan-tantangan tadi, keputusan-keputusan saya ambil mungkin barangkali cukup banyak juga. Tapi yang bisa kami ambil hikmahnya, barangkali segala sesuatu kita lakukan itu kalau tidak punya tantangan, kita akan maju. Iya, Pak. Akan maju. Kalau kita tidak punya tantangan, hanya kita bisa biasa saja, seolah-olah kita sudah merasa diri kita udah tinggi atau sudah pintar atau bagaimana. Jadi saya mengambil posisinya tantangan itu merupakan adalah sebagai motivasi untuk lebih maju. Lagi Pak, mungkin hanya itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan nih apa yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi ilmu dan pengalaman bagi saya. Seandainya suatu hari nih Pak, saya juga diamanahkan sama seperti Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Perkenalkan Pak, saya Dika Anulia, berasal dari SD Negeri 14 Belati Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, bolehkah saya minta Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Ya. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afrizal, kepala sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Begini Pak pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu yang pertama melakukan observasi langsung terhadap masalah-masalah yang ada, ya. Kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut, termasuk ke golongan mana masalah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan bahwasanya kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral. Begitu ya Pak ya, jadi harus dideskripsikan terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terkadang kan ada dua hal yang sama-sama benar begitu Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan mengenai dua nilai mungkin yang sama-sama benar?
Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang sama-sama benar, yang pertama tentu berdasarkan dasar hukumnya apa kan itu, atau peraturan dan ketentuan yang jelas. Kemudian berorientasi pada nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan ya kalau dalam hidup gerak gitu kan. Kemudian tentunya harus berpihak kepada murid atau harus perlu diperhatikan, itu yang harus perlu diperhatikan, keberpihakan kepada murid. Begitu, berarti kan memang keputusan tersebut yang harusnya berpihak kepada murid gitu ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan? Yang pertama itu menganalisis masalah untuk keputusan yang diambil gitu ya. Dia harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian kita harus melihat rujukannya seperti apa. Seperti tadi yang disampaikan, dasar hukumnya atau peraturan pemerintah gitu ya. Misalnya dalam berkaitan dana itu kan ada role atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh kementerian. Kemudian menganalisis dampak dari keputusan yang diambil gitu. Ya bagaimana kita harus meminimalisir dampak negatifnya seperti apa dan itu. Kalau bisa kan nol lah dampak negatifnya. Kalau begitu hal yang paling efektif menurut Bapak dalam hal pengambilan keputusan ini seperti apa? Tentu kita yang pertama merujuk pada peraturan atau dasar hukumnya seperti apa kan. Kemudian mengacu pada kebenaran atau nilai-nilai nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian tentu tidak berpihak pada individu atau kelompok tertentu. Itu yang perlu diapakan. Nah kemudian Pak, selama ini Pak sama Bapak menjadi kepala sekolah, ini mungkin ada gitu tantangan yang Bapak hadapi dalam hal pengambilan keputusan. Kalau dia tahu apa sih Pak tantangan yang pernah Bapak hadapi gitu dalam pengambilan keputusan, terutama ini yang kasus-kasus dilema etika. Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan yang pertama tentu tidak memahami regulasi gitu ya. Misalnya seseorang itu tidak memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan itu kita perlu menjelaskan bahwasanya yang dilakukan tersebut salah, ada regulasinya atau peraturannya. Kemudian masalah terkait dengan pribadi gitu kan. Kalau pribadi kan kadang terlebih nanti menimbulkan emosi. Misalnya nanti seorang kepala sekolah memanggil gitu ya, kan dia agak cemas duluan, kadang kan nangis bombay dulu kan gitu ya, kadang itu berkaitan emosi, susah juga gitu kan. Jadi kalau misalnya seseorang mengedepankan emosi untuk menenangkannya itu susah ya, juga. Berarti memang ya Pak ya, memang kan sebuah tantangan yang besar ya Pak kalau menghadapi orang dengan apalagi dengan emosi ya Pak ya. Kemudian nih Pak, dalam pengambilan keputusan misalnya ada kasus-kasus nih Pak. Jadi Bapak langsung mengambil keputusan pada saat itu kah, atau Bapak mengambil jeda dulu, atau memikirkan dahulu, atau bagaimana? Ya tergantung nanti dari permasalahannya gitu ya. Kadang kan ada yang sifatnya aksidental gitu ya, yang segera harus ditangani atau diselesaikan masalah tersebut ya harus gitu ya, lebih cepat lebih baik kan gitu. Kadang ada melakukan prosedur dulu gitu ya. Kita kan kalau di SMA ini ada beberapa wakil, misalnya pada wakil kurikulum mengenai ada kurang disiplinnya seorang guru, tentu wakil dulu ke wakil kurikulum dulu, kemudian nanti kalau bisa misalnya lebih lanjut ke tindakan di atas kepala sekolah gitu. Nah Pak, kadang-kadang nih Pak ada suatu kasus-kasus yang mungkin perlu bantuan Bapak untuk mengambil keputusan gitu. Kira-kira ada nggak orang atau pihak apa gitu, pihak mana gitu yang Bapak mintai pertolongan gitu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya berkaitan juga dengan yang saya jelaskan pertama tadi gitu ya. Tentu kalau misalnya dalam disiplin guru gitu ya, ada yang guru yang tidak tepat waktu dalam membuat tidak disiplin dalam membuat RPP atau dalam mengajar gitu kan. Tentu nanti yang ditangani oleh wakil kurikulum. Tentu wakil kurikulum akan membantu kan gitu. Kemudian wakil kesiswaan gitu ya, bagi siswa yang bermasalah atau kurang disiplin tentu nanti wakil kesiswaan. Kemudian perlu juga kita
berkolaborasi juga dengan majelis guru kalau ada masalah-masalah yang cukup berat juga gitu. Musyawarah ya Pak ya. Musyawarah ya. Nah Pak, ini kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Dari pengalaman Bapak selama ini, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dalam hal pengambilan keputusan selama Bapak menjadi seorang pimpinan atau seorang kepala sekolah? Tentu yang mengaitkan gitu ya, mengaitkan peraturan itu ya, mensinkronkan antara peraturan dengan masalahnya. Itu ya. Tentunya kita harus mensinkronkan dulu sebelum mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Tapi kita harus mengacu ke situ dulu, ke peraturannya. Baik Pak, mungkin cukup sekian pertanyaannya Pak. Mudah-mudahan nih apa yang Bapak sampaikan terkait wawancara tadi ini bisa jadi ilmu dan pengalaman bagi saya. Terima kasih banyak ya Pak ya, atas waktunya. Iya, sama-sama Bu ya, atas kunjungan ke tempat kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.